Guys, tahun 2024 ini pilihan smartphone flagship itu menurut gue keren-keren ya. Baik yang resmi maupun non-resmi. Mulai dari S24 Ultra, iQOO 12, Xiaomi 14 maupun Ultra, Oppo Find X7 Ultra, sampai Honor Magic 6 Pro juga. Tapi menurut gue, setidaknya sampai pertengahan 2024 ini, Vivo X100 Ultra adalah handphone flagship terbaik versi gue. Kita lihat kenapa. Jadi gini guys, kalian tau lah ya, Vivo X100 Ultra ini it's all about the camera. Jadi kayaknya menurut gue pas untuk mengawali video ini, kalian ikut gue nemenin si Kalila nih untuk tanding gimnastik. Nah, dia ada kompetisi gimnastik. Nah, di sana kita bakalan sekalian foto-foto, tes video juga in real life. Nah, kalau kalian pengen tahu spek, nonton aja nih montas yang satu ini. Nanti gue kasih beberapa spek penting dari Vivo X100 Ultra. Because this video is not about the specs only. Let's go! Ayo, udah siap belum? Udah? Lagi dandan dulu guys. Kalau gimnastik ada dandannya, lihat, coba lihat. Cantik, anak kayak siap bertanding. Semangat ya kak ya. Menang nggak? Insya Allah. Nanti jangan salah ya. Semangat ya. Fokus. Anak gue nih. Oke guys, kita udah nyampe di lokasi. Anak gue lagi mulai pemanasan di dalam. Jadi kalian pasti tau lah, Vivo X100 Ultra ini kameranya gila banget guys. Nah, kita bakal tes sebagian di sini dan sebagian lagi kita akan pakai stok yang udah gue ambil selama sebulan penuh ini. Alright, let's go. Gue sih nggak mau kayak biasa jelasin satu-satu ya secara teknis kenapa menurut gue kamera Vivo X100 Ultra tuh bagus banget. Kali ini gue mau langsung ke intinya aja. Guys, trust me, Vivo X100 Ultra kameranya tuh juara banget, baik foto maupun video. Dan kerennya ini bukan sekedar di beberapa mode aja, atau di beberapa lensa, atau di beberapa situasi. No, bagusnya itu rata. Anytime, anywhere lo butuh hasil yang bagus, Vivo X100 Ultra bisa deliver. Mumpung anak gue udah mulai tanding, gue langsung tes videonya aja. Pindah-pindah lensa memang belum sesmooth sebuah iPhone, terutama karena animationnya yang cepet banget yang mungkin digunakan untuk masking transisinya. Cuma udah oke lah, zoomnya pun sampai 10 kali masih oke kualitasnya. Dan soal pindah-pindah lensa ini di 4K 60fps bisa pindah ke selfie juga. Ketika tadi di bawah jalan juga stabil, ketika berhadapan dengan high contrast scene, dynamic range-nya cukup luas, dan overall image quality pun bagus. Shooting di indoor lighting remang-remang masih bagus juga. Kondisi gelap, masih bisa kepake banget footage-nya. Kak, kamu tuh gimnastik serius ya? Emang pengen jadi atlet? Ya, latihannya yang serius terus dong. Biar apa? Biar jadi juara. Juara satu Indonesia. Mau? Kita di gimana nih sekarang nih? Kita lagi mau makan apa? Makanan apa? Turki. Makan Turki. Kayaknya enak nih. Yuk. Mungkin kalau ada kekurangan di mic-nya ya yang belum bikin suara kita terlalu stand out. Oh ya, dia sebetulnya bisa sampai 8K videonya, cuma gue masih lebih sering pakai 4K 120fps-nya buat slow motion effect. Balik ke fotografi, seperti gue bilang tadi, bagus overall. Good lighting, handphone mid-range di good lighting aja bisa bagus kok sekarang. Gimana flagship yang kameranya top tier kayak begini? Nggak perlu joki yang gimana-gimana kok. Foto ini yang ngambil Kalila anak gue. Di kondisi challenging gimana? Backlight, low light, fast action shots, atau apapun lah, X100 Ultra tidak mengecewakan di mayoritas situasi.
Ini penting banget ya buat gue ya. Kamera HP pegangan gue sehari-hari harus bisa memberikan konsistensi. Kadang image quality nggak terbaik pun sebenarnya nggak apa-apa, yang penting konsisten. Makanya gue suka Pixel. Nah, X100 Ultra ini bisa memberikan konsistensi plus image quality. Yang gue seneng adalah jepret di focal length seberapapun, gue tuh nggak ragu. Well, setidaknya di focal length yang wajar ya, bukan kayak 60 kali gitu. Itu mah buat lucu-lucuan aja. Kalau ngomongin jepret pakai masing-masing lensa pada native optical zoom-nya, mau jepret pakai ultrawide 14 mm, main camera 23 mm, tele 3,7 kali atau 85 mm, hasilnya bener-bener luar biasa semua dan masih bisa di pixel peep dan tetap puas. Gak cuma itu, misalnya mau moto di luar focal length native lensa pun masih bagus hasilnya. Misalnya pakai main camera tapi cropping ke 35 mm atau di 5x zoom atau 115 mm 10 kali atau 230 mm, bagus semua cuy. Subjek lu jauh banget dan mau maksa ke 20 kali zoom, masih usable banget hasilnya. Asal tidak terlalu dianalisa pixel by pixel. Memang kunci utamanya ada di perpaduan sensor yang bagus di semua lensa dan image processing yang optimal. Soal portrait mode, ya dari tadi sebenarnya udah gue kasih ya beberapa sampel. Lagi-lagi bagus semua di available zoom range-nya. Separasi top, secara style warna pun bisa kita set-set dan hasilnya pun portrait shot banget lah. Sampai selfie pun bagus cuy, secara technical maupun look. Beneran sulit dapetin shot jelek di X100 Ultra ini. Ya sulit, tapi bukan tidak mungkin. Ada beberapa kekurangan minor yang udah gue notice dari kamera X100 Ultra ini. Pertama, di zoom yang ekstra jauh kayak 30 kali misalnya. Kadang fokus tuh lari-lari di beberapa kondisi pencahayaan. Lalu, karena mengandalkan banget image processing, kadang shutter nggak ngejar ketika ada pergerakan. Tapi ini easily fix dengan menggunakan snapshot mode yang cukup mampu nge-freeze sebuah action. Sayangnya dia cuma mentok di 85mm atau 3,7 kali. Ketiga, di extreme backlight, ya Vivo being Vivo ya, kebiasaan. Kadang terlalu maksa mencoba naikin shadow areas dan menghasilkan foto yang kurang cocok sama selera gue. Tapi ini pun mudah dibenerin dengan underexpose sendiri dengan menggunakan exposure slider. Udah ya soal kamera ya. Nah sekarang kita balik aja ke studio untuk lihat rest of the phone-nya seperti apa. Karena walaupun kameranya luar biasa, Vivo X100 Ultra ini nggak cuma jos di bagian kamera doang, tapi dia lumayan all-rounder. Kita lihat. Gile, dari Bintaro ke Bekasi macet gila. Anyway, soal kamera gue sebenarnya belum selesai ya, masih ada yang gue kelupaan. Karena sebenarnya yang gila soal kamera Vivo X100 Ultra itu bukan cuma hasilnya, fitur-fiturnya, fitur kameranya juga bejibun banyak banget dan keren-keren. Kita lihat ya. Jadi di halaman utama foto aja itu banyak banget yang bisa kita set. Pertama adalah soal warna. Warna itu ada vivid, textured, natural. Kalian pasti udah tahu lah. Vivid itu ya eye pleasing, cuman di sini nggak eye pleasing banget kayak Vivo mid-range zaman dulu. Lalu next ada textured, exposure turun dikit, lalu di pinggir-pinggir itu kayak ada vignette gitu, ala Leica authenticnya Xiaomi gitu. Terakhir ada Zeiss Natural yang dituning sedemikian rupa oleh Zeiss supaya ngasih kita warna yang lebih natural, jadi nggak terlalu gonjreng kayak di Vivid tadi. Lalu di halaman yang sama ada Super Macro Mode yang ya seperti namanya dia buat foto makro. FYI nih ya, buat makro fotografi kita bisa pakai lensa telenya itu minimum focusing distance cuma 15 cm, deket banget. Dan kalau masih berasa kurang deket, kita masih bisa zoom kayak 7,4 kali atau 10 kali. Itu pakai in-sensor zoom atau hybrid zoom atau apapun lah namanya. Seperti kalian udah gue kasih tahu tadi, 200 megapiksel sensor telenya. Jadi masih bisa zoom sampai 7,4 kali, 10 kali dan masih menghasilkan hasil yang bagus. Masih di halaman foto, itu ada satu toggle namanya effect adjustment. Kalau kalian kurang suka sama processing JPEG yang udah bawaan dari Vivo sana, ini kita bisa atur-atur sharpness-nya, kontrasnya, saturation, brightness, supaya sesuai dengan selera kita. Keren ya? Lalu kalau kita geser lagi, kita geser nih ke portrait mode, itu banyak banget nih pilihannya. Mungkin kalian udah tahu lah sebagian besar. Karena mostly ini udah pernah gue jelasin sebelumnya di review kamera Vivo X100 dan X100 Pro. Kalau belum nonton videonya, ya nonton dong. Link udah gue taruh di deskripsi. Yang seru tentunya ada preset portrait landscape. Ada landscape portrait, street portrait, classic portrait,
humanistic portrait, figure, close up, dan lain-lain. Masing-masing punya karakter portrait shot yang berbeda-beda. Yang spesial di mode portrait adalah AI visual. Jadi di sini ada 5 pilihan, 4 musim, ada spring, summer, autumn, winter, dan satu pilihan namanya Chinese style. Cara makainya itu kita jepret portrait shot biasa, lalu sama dia akan di-upload ke server kayaknya sih di China sana, dan nanti akan di-enhance by cloud. Hasilnya ya lumayan lucu ya dan seru buat dibagiin ke sosmed kalian, lumayan unik lah. Tapi problemnya karena ini HP rilisan China only, ketika kita mencoba untuk upload itu suka fail, suka disuruh retry terus. Gue beberapa kali doang ya pernah berhasil, mungkin karena ini servernya ya di China sana, jadi problem juga ketika kita jepret dari Indonesia, mungkin ya. Geser lagi, ada snapshot mode. Snapshot mode ini intinya buat moto action shots. Action dengan pergerakan cepat supaya nggak blur. Posisi pas gue moto anak gue gimnastik itu kan di indoor ya, pakai indoor lighting. Jadi bukan cahaya berlimpah kayak di outdoor. Kadang-kadang kalau gue moto dia di tengah-tengah move-nya dia, itu biasanya kalau pakai auto doang suka fail. Nah tapi dengan snapshot ini, itu most of the time bener-bener clear, sharp. Walaupun ya memang detailnya jelas berkurang. Swipe ke kanan lagi ada mode cinematic portrait. Kalian yang udah nonton video camera review X100 and X100 Pro pasti udah tahu ini apa. Intinya adalah bikin cinematic video lengkap dengan look-look yang khas banget, dengan bokeh profile yang bisa kita set, dan di sini juga bisa load custom LUTs. Kalian yang sering bikin video sinematik tahulah LUT atau LUT atau LUT itu apa. Intinya ini bener-bener bisa personalize warna sesuai yang kita mau. Pernah ketemu LUT yang menarik di internet? Bisa di-apply di sini. Ini keren banget ya, bener-bener cinematic look-nya tuh dapat banget. Swipe ke kanan ke more, gila, makin banyak lagi pilihan mode-modenya yang belum gue coba semuanya. Ada mode high resolution di mana kita bisa jadi moto 50 megapiksel di ketiga lensanya, full res. Terus juga ada mode supermoon buat moto bulan, obviously. Ada mode stage, ini gue belum coba ya karena gue belum sempet datang ke konser apapun. Tapi pas gue coba di anak gue itu memang intinya dia specializing buat ngebalancein ketika ada lampu-lampu konser begitu. Prediksi gue itu backgroundnya tetap dibiarin gelap dan dia tetap expose ke artisnya. Ada mode astrofotografi buat yang suka moto Milky Way, ada mode landscape and architecture. Nah ini lumayan seru ya, karena ada fitur yang namanya horizon correction. Kan kita kalau moto landscape atau architecture paling bagus dengan horizonnya level, nggak miring-miring gitu kan. Itu menurut gue top abis sih mode ini, jadi kita nggak akan mungkin salah motonya. Akan selalu di auto correct sama dia. Lalu ada mode food, yang punya beberapa filter yang menarik, yang bikin makanan kita jadi terasa lebih lezat gitu ya. Di sini ada satu style warna namanya mist, itu keren banget deh. Jadi seolah-olah kita moto makanan dari dekat, terus panasnya tuh benar-benar kena lensa gitu. Jadi ditambahin uap-uap panas gitu sama dia, seolah-olah makanannya benar-benar fresh from the oven. Padahal makanannya udah dingin. Gila ya, fiturnya banyak banget ya. Ini kalau gue jelasin satu-satu plus sampel plus cara pakai, ini bisa jadi video sejam. Dan kemungkinan besar kalian nggak akan nonton karena nggak akan ada yang beli ini kan, karena nggak resmi kan. Ya pokoknya intinya kamera X100 Ultra itu gokil banget. Nah kalian yang ngikutin last cam standingnya K2G, gimana? Menurut kalian apakah X100 Ultra dapat menumbangkan Xiaomi 14 Ultra? Nih gue kasih beberapa perbandingannya ya. Singkat aja, lalu nanti komen di bawah. Alright, sekarang kita move on ke rest of the phone seperti apa. Karena menurut gue, Vivo X100 Ultra bukan sekedar kamera, dia cukup all-rounder. Pertama soal desain ya, menurut gue seperti biasa, desain itu hubungannya deket banget sama selera. Ada yang nggak suka kamera bulat gede kayak begini, ada yang suka, gue termasuk yang suka. Jadi seolah-olah memang gue pegang sebuah smartphone yang kameranya itu top abis, menantang gitu loh. Cuma memang gue mau kasih tips ke kalian, buat kalian yang belum pernah pakai smartphone dengan modul kamera segede begini, gue saranin pakai pelindung lensa. Tapi yang bolong-bolong ya, jangan yang nutupin bolongan-bolongan kameranya. Karena sayang dong, lensa udah dibikin susah-susah sama Zeiss, ya kan? Kita tutupin lagi pakai plastik, plastik tempered glass. Jangan. Pakai yang bolong-bolong gitu. Kenapa gue saranin pakai kamera protektor? Karena resiko baretnya tuh gede banget dengan bulatan segede ini. Serius deh, gue pernah dulu ada satu smartphone gue 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, ada baret halus banget. Padahal gue udah pakai dengan extra care.
Terus ngomong-ngomong soal modul kamera, ini kamera bumpnya itu tebal banget ya. Tapi ternyata tidak lebih tebal daripada kamera bumpnya Xiaomi 14 Ultra. Ini tebal nih dia nih. Lanjut hal lain soal desain, ini unit gua yang titanium. Nope, bukan terbuat dari titanium, enggak. Warnanya doang titanium. Soal frame-nya itu masih aluminium, belakangnya masih kaca. Overall gue suka desainnya, cuma nih di atas nih masih ada nih. Gue nggak ngerti ya kenapa apa yang menyebabkan Vivo tuh naruh tulisan ini di sini. Professional photography. Gue tahu kameranya bagus, tapi nggak perlu ditulis juga gitu loh. Sama di bawah modul kamera itu ada extreme imagination. Buat apa sih? Gue bener-bener pengen next release, mudah-mudahan Vivo dengerin ya. Mudah-mudahan didengerin nih masukan dari gue. Extreme imagination ini nggak banget di sini. Lalu lanjut soal desain back cover, dia tuh matte gitu, finishingnya satin, licin, hati-hati makainya kalau naked. Cuma keuntungannya kalau kotor kena sidik jari itu nggak terlalu kelihatan. Balik ke depan, kita disambut oleh layar yang punya bezel cukup tipis, nggak tipis banget, lumayan lah ya. Dan untuk layarnya sendiri flagship grade, itu gue no complaints at all. Resolusinya 1440 x 3200, pixelnya rapet, tajam banget. Teknologinya udah LTPO OLED, which artinya refresh rate bisa naik turun dari 1 Hz sampai 120 Hz tergantung kebutuhan. Dan untuk kalian yang matanya sensitif, ada yang namanya PWM dimming 1440 Hz di sini, jadi mata nggak cepet capek. Dan yang paling gue suka dari layar X100 Ultra ini adalah brightness-nya. Dia bisa sampai 1800 nits kalau under direct sunlight, itu terang banget ya. Buat yang suka pakai smartphone di outdoor, dijamin layarnya itu bisa kelihatan banget. Kalau ada satu masalah soal layarnya, itu adalah soal refresh rate. No, bukan hardware-nya, tapi ini gara-gara software Origin OS. Tahu nggak kalian? Ini HP, defaultnya semua app, hampir semua app yang global, itu di-set di 60 Hz. Jadi ya, di settingan itu dia ada yang namanya app refresh rate. Itu kalau kita bikinnya auto, semua app global, app yang non-China, kayak misalnya Instagram, Gmail, Telegram, X, itu defaultnya runningnya di 60 Hz. Kalau kita set di auto, jadi kita dari awal tuh harus udah ngeset satu persatu aplikasi yang kita mau jalanin di 120 Hz. Itu nyebelin banget sih, cuman itu ya memang nyebelinnya di awal doang, setting di awal. Yang namanya Origin OS asal China, mungkin dia juga nggak punya tuh database aplikasi mana yang harusnya di-run di 120 Hz kali ya. Hal kedua yang buat gue selera sih ya, mengganggu adalah curve screen-nya. Gue nggak terlalu suka curve screen. Kalau Satis suka tuh curve gitu. Kalau buat gue nggak terlalu enak, apalagi buat nonton atau buat main game. Masih soal layar, sama kayak Vivo X100, X100 Pro, proteksi layarnya itu bukan Gorilla Glass tapi Shot Glass. Ya sejenis lah mereka ya, pokoknya intinya hardened glass. Kaca yang diperkuat lah. Terakhir soal layar, di Netflix kita tidak bisa play HDR konten, tapi di YouTube HDR-nya jalan. Dan karena ini udah Widefine L1, gue di Netflix sih bisa play dengan kualitas tertinggi. Next kita move on ke performance. Performance-nya bagus ya, dia pakai Snapdragon 8 Gen 3. Di Antutu dapat 2 jutaan. Nah, 3D Mark itu di 75-90% lah stabilitasnya. Cuma memang untuk mencapai segitu suhunya tuh bisa jadi panas banget ya, bisa sampai 49 derajat. Sementara di real gaming situation, main Genshin Impact selama 20 menit dengan boost mode-nya nyala, itu gue bisa dapat hampir mentok di 60 fps. Itu nice banget. Dengan suhu cuma 43 derajat. Itu gokil. Ya gue main di ruangan AC sih, tapi banyak HP lain untuk mencapai segitu itu harus bisa 45 derajat, 46 derajat, bahkan bisa sampai 50 derajat. Ini cukup 43 derajat. Untuk main yang lebih ringan kayak LOL Wild Rift, suhunya cuma 39 derajat dengan FPS hampir rata di 120 fps. Soal performance untuk keseharian, no problem sama sekali. Sat pokoknya. Paling kalau ada satu yang nyebelin adalah ketika gue mau pakai HP ini untuk ngedit di CapCut. Jadi dia tuh nggak bisa direct import video 4K ke timeline. Harus kompres dulu. Aduh, ini bener-bener ya klasik banget. Masalah HP China awal-awal rilis itu pasti ada aja yang bentroknya sama app global. Urusan compatibility. Mudah-mudahan soal yang satu ini cepatlah CapCut dapat update. Dan ingat ya, ini bukan masalah hardware. Gue yakin ini masalah software. Kalau kalian perhatiin dari tadi, minus utama dari Vivo X100 Ultra memang berhubungan banget dengan Origin OS yang memang China only. Dan itu memang potensi jadi deal breaker buat banyak orang. Contoh yang nyebelin,
app global itu banyak banget yang di-kill di background di awal-awal kita beli HP-nya. Notifikasi jadi sering telat. Sebetulnya lama-kelamaan handphonenya bakalan belajar ya, app apa aja yang sering kita pakai dan nggak akan di-kill sama dia. Ya ini tipikal OS di handphone yang memang dijual di market China ya begini ya. Tips dari gue, switch dulu opsi background power management jadi high. Lalu setelah 2 minggu pakai, balikin lagi opsinya ke smart. Setelah smartphone-nya mulai belajar app-app apa yang seharusnya tidak di-kill di background. Sebenarnya secara UI Origin OS sendiri buat gue fine-fine aja ya. Ya rame banget ala OS China. FYI ada loh kemungkinan Origin OS itu dibawa ke market global. Cuma saran dari gue, jangan plek-ketiplek Origin OS China dibawa ke global. Itu gue rasa nggak bakalan cocok ya sama banyak market di luar sana. Sweet spotnya adalah di tengah antara Vantage OS yang terlalu simpel menurut gue dan Origin OS yang terlalu rame. Kalau berada di tengah-tengah kedua itu menurut gue pas banget. Lalu kayak versi Pro-nya X100 Pro, baterai 5500 mAh di Vivo X100 Ultra itu menurut gue tidak hemat-hemat banget. Karena hari ini seperti kalian lihat tadi, banyak kan gue pakai 90% lah. Itu buat foto dan video. Baterainya cuma bisa dapat 4 jam screen on time dengan total uptime 16 jam. Karena terakhir gue charge adalah tadi malam, gue tinggal tidur dan paginya baru gue pakai. Tapi kalau dites dengan rutinitas baterai ala gue paling bisa dapat 6,5 jam screen on time, which itu artinya sama aja dengan HP-HP lain dengan Snapdragon 8 Gen 3 yang punya baterai 5000 mAh. Padahal ini 5500 mAh. Menurut analisa gue, ini salah satunya gara-gara screen brightness yang super terang tadi. Dan karena memang di rutinitas gue, itu include tes baterai di outdoor dengan mobile data. Jadi memang brightness-nya bakalan naik secara otomatis. Gue suspek yang bikin boros itu layarnya ya, karena kalau gue lagi di rumah aja, gak keluar-keluar, ini bisa sampai 8 jam screen on time-nya. Kalau habis butuh waktu sekitar 50 menit untuk ngisi dari kosong sampai full dengan charger 80 watt-nya. Terakhir, expected lah ya, handphone flagship bisa wireless charging up to 30 watt. Hal-hal lainnya dari Vivo X100 Ultra ya standar flagship lah ya. Dia udah IP69, sedikit lebih tinggi ya dari standar IP68 dari sisi ketahanan terhadap tekanan airnya. Lalu stereo speakernya, soundnya standar flagship juga dengan bass yang masih berasa dikit dan clarity yang oke. Dengerin nih. Lalu SIM tray-nya dual SIM only, no micro SD, dan dia gak support eSIM. Sekedar info, di China sana, ternyata eSIM itu nggak boleh. Jadi kalau beli HP rilisan China yang memang diperuntukkan untuk market China, itu nggak akan ada eSIM. Alright, itu adalah Vivo X100 Ultra. Gue sangat-sangat enjoy menggunakan Vivo X100 Ultra ini sampai-sampai menggeser Xiaomi 14 Ultra sebagai salah satu dari daily driver gue. Jadi sekarang daily driver utama gue adalah Xiaomi 14 dan daily driver kedua gue adalah Vivo X100 Ultra. Loh, kenapa nggak jadi HP utama bang? Gini, karena ada satu deal breaker, yaitu Origin OS rilisan China only tadi. Masih banyak hal-hal kecil yang nyebelinnya. Jadi kalau gue, nomor utama tuh tetap harus ada di HP yang setidaknya diperuntukkan untuk market global, supaya dipastikan semua app yang gue butuhkan jalan dengan baik. Apalagi salah satu smartwatch gue tuh berbasis Wear OS. Itu nggak bisa dipakai di OS rilisan mainland China kayak gini. Gue sih berharap ya, Vivo X200 Ultra tahun depan bisa dirilis secara global, termasuk Indonesia. Karena menurut gue, racikan Vivo untuk flagship level ultranya ini udah bener banget. Kalau konsep device-nya masih senafas dengan Vivo X100 Ultra ini ditambah dengan OS yang global, gue yakin Vivo X200 Ultra bakal dilirik oleh orang-orang. Oh ya, kalau kalian tertarik untuk membeli Vivo X100 Ultra ini, boleh cek lapaknya Gondrai Store. Dia adalah partner shop K2G yang kalau masukin barang non resmi impor itu bayar pajak. Jadi IMEI-nya dijamin tidak akan kena begal. Link udah gue taruh di deskripsi. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.